diadakan pengajian itu. Nah, makanya sekarang kan ada sumpah pocong, kemudian ada mubahalah. Itu melahirkan ketakutan-ketakutan dan memang terbukti banyak kejadian-kejadian dengan mungkin saja itu karena masalah sugesti ya. Apakah benar hujan cacing di negeri Cina itu ada? Ini klarifikasinya. Selagi itu untuk kebaikan, seperti halnya Neil Armstrong turun di bulan, itu menurut isu yang mengglobal bahwa itu adalah kebohongan besar untuk mendapatkan info untuk menguasai dunia ya, diantaranya sehingga Soviet bisa bertekuk lutut karena kolang-alik Soyuz itulah yang pertama kali bisa menembus luar angkasa. Dan Bukit Tepada itu sesungguhnya ada di Amerika Serikat, bukan permukaan bulan. Begini isu yang sesungguhnya sedang diperdebatkan terus-menerus, terlepas dari benar dan tidaknya apakah Amerika pernah turun di bulan atau tidak dengan Neil Armstrong-nya tadi. Ke topik permasalahan hujan cacing di negeri Cina, itu nilai positifnya dulu ya, agar kita itu harus hati-hati mendapatkan informasi apapun, jangan terlalu mudah dipercaya. Apalagi sekarang sudah ada isu juga yang mengatakan Dajjal akan turun. Tipu daya seperti itu perlu dicermati dengan kehati-hatian. Nilai positif lainnya bahwa informasi apapun jika dikemas sedemikian rupa yang mengundang perhatian bisa boom dahsyat, dan itu bisa dipelajari oleh generasi muda untuk memasarkan suatu produk agar menjadi pusat perhatian, walaupun mungkin penonton akan banyak juga yang kecewa, kok merasa dibohongi dengan berita-berita itu, padahal itu hanya sensasi saja ya. Negatifnya memang ini berbahaya juga ya, mengangkat isu yang boleh dikatakan tidak benar, bahwa di Cina itu bukan cacing, karena bunga-bunga yang berjatuhan menimpa mobil-mobil yang ada di sekitarnya, dilihat dari kejauhan itu cacing. Ternyata itu adalah bunga yang bentuknya panjang dan tidak bergerak. Namun ketika diambil dari kejauhan, semakin mendekat, kamera itu begitu mendekat langsung mengambil ke objek cacing yang ada di tanah. Dan itu benar-benar cacing. Sehingga terlihat bahwa yang ada di mobil itu adalah cacing yang diambil gambarnya di atas tanah tersebut. Nah, ini mungkin di dalam video itu harusnya dijelaskan bahwa menyerupai cacing seperti ini, bukan cacing yang jatuh di atas mobil, tetapi di atas mobil menyerupai cacing. Kan itu informasi yang sesungguhnya ya, yang benar. Tetapi kalau informasinya bahwa ini benar-benar adalah cacing turun dari langit, nah inilah yang berbahaya. Sehingga banyak spekulasi diterjemahkan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan, diterjemahkan oleh orang-orang yang mempelajari kitab suci, menguras perhatian, dan ketika ternyata itu bohong, nilai positifnya juga ada memang. Akhirnya orang kan mempelajari ilmu pengetahuan, mempelajari kitab suci dan lain sebagainya. Itulah barangkali nilai negatif dan nilai positif dari hujan cacing di negeri Cina. Nah, kembali ke orang awam. Pernah kejadian di daerah pertanian. Masyarakat itu bertani kacang panjang. Nah, kemudian ada seorang santri
di suatu perkampungan itu yang membawa buah labuh kecil-kecil begitu. Nah, kemudian si kacang panjang itu dipatahkan, dikasih lidi, kemudian ujungnya ditancapkanlah buah labuh itu. Ditinggalkan begitu. Terus satu kampung heboh bahwa ada satu pohon kacang panjang buahnya berganti, bukan lagi buah kacang panjang, tetapi buahnya itu adalah labuh siam. Ya, walaupun labuh siamnya masih kecil-kecil, banyak gitu, beberapa buah. Itu juga sempat heboh. Akhirnya diadakan suatu pengajian bahwa ini adalah akhir zaman katanya. Oh, para santri kumpul dan sebagainya. Akhirnya tergopoh-gopohlah seorang santri yang meminta maaf. Karena apa? Karena ini adalah kebohongan besar dan saya tidak akan mengulangi kembali. Itu adalah ulah saya. Sebenarnya itu labu diambil dari kampung dibawa ke kebun. Kebetulan iseng-iseng begitu. Tidak, tadinya labu untuk dimakan. Tapi iseng-iseng karena mengisi waktu luang, akhirnya terjadilah peristiwa seperti itu. Yang membuat ketakutan itu karena diadakan pengajian itu. Nah, makanya sekarang kan ada sumpah pocong, kemudian ada mubahalah. Itu melahirkan ketakutan-ketakutan dan memang terbukti banyak kejadian-kejadian dengan sumpahnya itu bisa menghancurkan sehancur-hancurnya, dan itu terbukti ya, terbukti. Maka wajarlah jika ada petinggi yang datang kepada orang yang melakukan sumpah itu untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi itu sesungguhnya demikian, agar terhindar dari peristiwa mubahalah dan lain sebagainya. Itulah barangkali sebagai bahan gambaran tentang fenomena hujan cacing di negeri Cina yang ternyata itu adalah kebohongan, tetapi yang membuat viral, heboh masyarakat di mana-mana. Banyak juga YouTuber yang mengangkat isu itu sehingga subscribe-nya naik. Demikian, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.